Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di vlog harian saya yang membahas tentang perwarungan ya. Karena ini usaha sehari-hari saya, kehidupan sehari-hari di rumah dan di warung sembako seperti ini ya teman-teman. Warung sembako rumahan yang modal seadanya, alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya teman-teman ya. Sebelum melanjutkan ke sharing berikutnya, saya mau menyapa dulu ya teman-teman semuanya yang selalu hadir di video saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya ya, sehingga saya masih tetap semangat membuat konten sederhana ala kadarnya tentang usaha warung sembako ini ya. Semoga menjadi inspirasi ataupun menjadi referensi usaha di rumah ya teman-teman, usaha rumahan meskipun modal seadanya, modal sederhana, tapi kita tetap bisa usaha di rumah ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin baru mengklik video saya, terima kasih banyak juga ya sudah berkenan mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya suka dan jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Mohon dukungannya, like-nya, subscribe-nya, juga komentar-komentar positif yang membangun tentang apapun ya, tentang keseharian di warung, ataupun jika ada request ingin teman-teman buat video apa gitu ya, saya tuh ingin membahas apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan sharing juga, akan buatkan juga videonya sesuai kemampuan saya teman-teman ya, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas dukungannya ya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap kegiatannya, diberkahkan juga rezekinya ya, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi teman-teman ke videonya ya. Kita share lagi kegiatan di warung sembako. Dan tadi ada Pak suami yang lagi mondar mandir ya ke warung lama dan ke warung rumah, ada keperluan katanya. Dan ini anak bujang juga mau pergi ya, minta pamit izin gitu, mau keluar, mau ke rumah temennya gitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing beberapa kejadian yang saya alami di warung sembako ya. Ini juga merugikan dan sangat kita itu butuh waspada ya, butuh hati-hati di warung sembako teman-teman ya. Dan apa saja kejadian-kejadian yang bikin saya itu merasa dirugikan ya, merasa harus lebih hati-hati lagi seperti itu ya teman-teman. Nah, diantaranya itu saya mendapatkan beberapa kali ya uang palsu ya teman-teman di warung sembako kecil-kecilan, tapi bukan di warung ini ya. Kalau warung ini, warung yang baru ini alhamdulillah masih aman, belum mendapatkan sesuatu hal yang mencurigakan, alhamdulillah ya, masih dilindungi teman-teman. Namun untuk di warung yang lama itu saya sering sekali mendapatkan uang palsu gitu ya teman-teman. Jika saya sadar itu saya kembalikan ke orangnya ya langsung ya. Maaf, tidak ada kembaliannya Pak, seperti itu. Lebih baik tidak jadi belanja daripada saya rugi teman-teman. Dan saya pun segera istighfar gitu ya, segera konsentrasi gitu ya, jangan sampai saya kena hipnotis atau apa. Segera sadar gitu ya teman-teman. Dan biasanya orang yang membayar dengan uang palsu itu orang-orang yang hanya sekedar lewat aja, bukan orang sekitar sini ya, bukan tetangga saya ataupun bukan orang yang saya kenal gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman harus lebih waspada jika warung sembakonya itu di pinggir jalan ya, ataupun di jalan atau di pasar gitu ya, itu lebih rawan lagi ya teman-teman. Karena orang berbelanja itu dari mana saja, bukan hanya tetangga kita, tapi orang yang sekedar lewat, hanya mampir. Dan mungkin memang itu udah diniatkan seperti itu sama orang tersebut ya teman-teman. Harus kita lebih waspada lagi, dan lebih baik kita memiliki alat deteksi uang palsu gitu ya teman-teman. Harganya ada juga yang murah, yang di bawah harga 100 ribuan gitu, ada juga yang mahal ya teman-teman, tergantung kualitas mesin tersebut ya. Dan waktu itu saya punya beberapa lembar uang palsu ya teman-teman. Dari hasil penjualan barang-barang saya, rasanya itu nyesek banget, sakit banget ya teman-teman. Kita tuh ruginya lumayan besar teman-teman ya. Ya namanya uang 50.000, 100.000 itu kan gede ya di warung sembako itu ya teman-teman. Itu belanja palingnya 20.000, 30.000 kan kembaliannya uang asli ya, uang bagus, uang beneran gitu ya, bukan uang bohongan ya teman-teman.
Lalu kemanain sih teh uang palsunya gitu ya? Saya tuh di sini bukan mengajari ya teman-teman, ini hanya sharing pengalaman saya. Waktu itu saya karena saking keselnya dan kita mau belanja uangnya kurang terus ya, bukan uangnya kurang terus ya, karena kita ingin coba-coba daripada ini uang kebuang begitu aja, dan saya pun memang tidak mau rugi ya. Saya coba untuk belanja ke agen waktu itu ya teman-teman. Saya selip-selipin di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Mohon maaf nih, ini cerita saya, pengalaman saya pribadi, dan saya selipin di tengah-tengah gitu, dan alhamdulillah lolos ya teman-teman. Nggak tahu di sananya seperti apa, di agennya, di agen besarnya tidak tahu ya teman-teman, tapi alhamdulillah waktu itu saya lolos, dan alhamdulillah uang saya pun aman deh ya, terselamatkan gitu ya teman-teman. Maraknya uang palsu itu bikin resah ya teman-teman, karena itu yang jadi korbannya itu keseringannya itu pedagang-pedagang kecil ya. Contohnya saya pribadi seperti ini teman-teman ya, warung-warung kecil yang jadi sasaran orang-orang jahat yang menggunakan uang palsu itu. Jika kita belum mempunyai alat untuk pendeteksi uang palsu, kita harus lebih waspada lagi ya. Jika kita mempunyai uang beberapa lembar di rumah yang asli gitu, kita coba bandingkan dengan uang baru tersebut ya. Jika ada yang berbelanja yang menggunakan uang nominalnya besar yang mencurigakan, kita bisa dilihat dulu ya, diraba gitu di terawang. Itu cara mudah mendeteksi uang palsu atau aslinya. Usahakan jangan terburu-buru ataupun grogi jika kita mendapatkan uang yang mencurigakan ya. Kita tetap santai dan tetap sadar gitu ya. Jangan sampai pikiran gitu ngeblank gitu, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi kita fokus pada uang yang kita pegang dan kita samakan dengan uang asli yang kita punya gitu. Jika memang beda uangnya ya, bukan asli gitu, kita segera kembalikan ke yang punyanya, dan lebih baik orang itu bilang tidak ada kembalian, mohon maaf pak gitu, seperti itu ya, mohon maaf bu, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak usah berbelanja di sini, tidak apa-apa gitu ya teman-teman. Nah jika misalnya barangnya sudah dimakan ataupun sudah diminum misalnya ya kita gitu hitung sedekah aja kalau memang tidak mau bayar dengan uang kecil ya, seperti itu ya teman-teman. Itu pengalaman saya dulu di warung gitu ya. Yang selanjutnya, pengalaman berikutnya yang membuat saya rugi di warung sembako itu ketika yang menjual gas gitu ya, orang yang biasa saya belanjain gasnya meminjam tabung gas saya 9 atau 8 gitu ya teman-teman, dan sampai sekarang tidak dikembalikan. Waktu itu kan agennya tuh di sekitar sini ya, satu RT sama saya, dan itu pekerjanya itu setiap hari tuh keliling membawa tabung gas gitu ya, mengirimkan ke warung-warung gitu. Dan itu saya udah beberapa bulan langganan dengan orang tersebut. Saya pikir orangnya jujur ya, karena di sini pangkalannya gitu. Jadi saya tuh percaya begitu aja setelah abangnya itu bilang, teh pinjam tabungnya dulu ya, nanti diisi sekalian ke pangkalan gitu, karena ini gasnya lagi langka katanya. Jadi kita harus bawa tabung dulu ke sana gitu, seperti itu. Saya iakan aja ya teman-teman. Jadi semenjak itu tabung saya itu tidak dikembalikan. Itu kejadian sudah beberapa tahun lalu ya, dan itu masih di warung lama gitu ya teman-teman. Dan orangnya pun nggak ada lagi di sini ya, karena sekarang itu pangkalannya sudah jadi rumah klaster gitu ya teman-teman. Tapi kejadian itu saya tidak akan pernah lupa ya, karena saya sangat dirugikan sekali, karena tabung gas saya itu hilang beberapa ya. Lumayan teman-teman, tabung gas itu mahal ya, di atas 100 ribuan harganya. Jadi saya tuh merasa dirugikan banget ya teman-teman. Harap berhati-hati jika ada yang ingin membeli gas LPG, terutama yang 3 kiloan gitu, jangan diberikan dulu ya jika belum ada tukaran yang kosongnya gitu ya. Ini juga saya alami lagi tentang tabung gas lagi ya. Ini tetangga saya teman-teman, yaitu sering belanja ke warung saya setiap pagi. Nah kebetulan itu waktu itu dia bilang gasnya habis. Saya pun percaya teman-teman ya, dia tuh membawa dulu tabungnya ya, tabung kosongnya belum dikembalikan, katanya nanti dulu ya, agak siangan dikit kesini lagi, seperti itu. Masih ada dikit sih, cuman takutnya kehabisan pas lagi masak gitu ya. Nah udah siang gitu dia datang lagi
yang ada di warung sembako itu ada anak saya teman-teman. Nah dia tuh ngambil lagi ke anak saya satu lagi tabungnya dan bilang seperti tadi pagi seperti itu, gasnya habis dan yang kosongnya itu belum dicabut ya karena masih ada sedikit lagi, jadi nunggu habis dulu seperti itu ya teman-teman. Nah anak saya tuh bilang, mama tadi mbak ini ngambil tabung gas dulu tapi belum dikembalikan kosongannya, tapi udah bayar ini isinya seperti itu ya. Ya tadi kan mama udah ngambil satu gitu ya, mungkin saya bilang mungkin lagi masak banyak seperti itu, jadi kita tuh pikirannya positif aja. Nah setelah sore hari yang bantu di saya tuh juga bilang juga ke saya, teh tadi ada yang ngambil tabung gas mbak ini gitu, katanya tuh gasnya belum dibawa, ini bawa dulu yang isi nanti dikembalikan yang kosongnya setelah gasnya yang itu habis seperti itu. Jadi hari itu 3 tabung gas dia ambil dari warung saya teman-teman dengan alasannya seperti itu, nunggu habis yang dipakainya ya nanti dianterin seperti itu. Nah karena saya tuh agak curiga ya, kenapa kok 3 kali sehari gitu yang ngambil tabung gas isi sementara yang kosongnya belum dikembalikan. Saya tuh suruh anak saya nyusul ke rumahnya sana gitu teman-teman, dan kebetulan ada orang tuanya di sana, saya bilang seperti itu dan ibunya pun kebingungan juga ya. Akhirnya saya bawa pulang gas saya itu yang 2 teman-teman, sementara yang 1 saya biarkan. Saya pikir mau ditukar dengan yang kosong ya, ternyata sampai sekarang nggak ditukar. Pas kita tanya lagi ke sana ke rumahnya itu katanya ini punya saya sendiri, jadi ibunya itu tidak merasa minjem tabung gas saya, jadi saya tuh rugi lagi 1 tabung gas gitu ya teman-teman ya. Allah Robi kata saya, ini untung tidak seberapa tapi kita ruginya lumayan ya, ratusan ribu teman-teman. Itulah sharing saya ya, kejadian-kejadian yang menimpa saya di warung sembako ya. Tidak semuanya mulus-mulus, namanya usaha pasti ada kerikil-kerikil yang mengasah kesabaran kita ya teman-teman. Tapi intinya itu tetap kita harus berhati-hati, lebih waspada lagi kepada barang-barang kita ya. Dan kita pun harus waspada kepada siapapun ya, entah itu tetangga ataupun orang lewat, kita harus hati-hati lagi teman-teman ya. Sekian dulu sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Waspada dan waspadalah di warung sembako ya, supaya tidak mengalami kerugian seperti saya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.